Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sudah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat keistiqomahan, yang dengan nikmat-nikmat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan hati dan langkah kaki untuk menghadiri majelis ilmu di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Generasi terbaik itu pada masaku, kata Rasulullah, yaitu generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan tema hak sesama muslim. Ya. Saya bacakan kembali, ada 6 hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Wa idza istansahaka fansahhu. Apabila engkau dimintai nasihat maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin kemudian memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengarkan ya, kembali mendoakan dia dengan ucapan yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian wa idza marida fa'uduhu. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2162. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di hari Ahad pekan kemarin kita sampai pada hak yang ketiga,
yaitu wa idza istansahaka fansahhu. Nah, ini sudah kita bahas di hari Ahad pekan yang lalu, yaitu apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat. Dan kita sudah tahu bahwa nasihat ini merupakan bukti kecintaan kita kepada sesama muslim, karena kita tidak ingin dia terjerumus kepada kemaksiatan yang dengan itu Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka. Bahkan sebelum neraka pun kemaksiatan itu juga akan dibalas di dunia, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan kecil sekecil biji sawi itu Allah melihat dan Allah akan balas kebaikan. Sebaliknya kemaksiatan atau dosa sekecil apapun itu, ya, sekecil biji sawi itu Allah juga lihat dan Allah pun juga akan balas. Al jaza'u min jinsil amal, ya. Setiap amalan itu akan ada balasannya, atau balasan itu sesuai dengan amal. Amalnya baik dibalas baik, amalnya buruk dibalas buruk. Dan pembalasan atau hisab dari amal perbuatan kita itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Kalau panjenengan beramal soleh, itu pun nanti di dunia juga akan merasakan balasan kebaikannya. Sebaliknya, kalau panjenengan beramal salah, maka pun juga akan dibalas dengan keburukan di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat, ya. Maka nasihat itu merupakan bukti cinta kita kepada sesama muslim. Nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan kepada yang dinasehati. Cuman terkadang orang itu salah, dikiranya kalau ada orang yang nasehatin itu berarti benci, yang sehingga orang itu nggak suka dinasehatin. Ya. Dikiranya kalau dinasehatin itu oposisi, nih, sehingga dia benci, berarti ini bertolak belakang nih, ya kan? Dikiranya kalau dinasehatin itu dia ikut campur dalam urusan kita, padahal memang yang kita lakukan salah. Dan kita sebagai seorang muslim, kalau melihat kesalahan, Rasulullah sampaikan, kalau kamu melihat kesalahan, maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi memang kalau kita melihat kemungkaran, itu memang Rasulullah sampaikan, Rasulullah perintahkan, ubah kemungkaran itu, kemaksiatan itu dengan tangan, peringatkan dengan tangan, atau dengan lisan, atau dengan hati. Dan dengan hati itulah selemah-lemahnya iman. Maka ketika ada muslim yang lain, saudara kita, atau teman, atau tetangga yang melakukan kemungkaran, disitulah kita diperintahkan Rasulullah untuk mengingatkan, minimal dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dengan hati itu bagaimana? Kita marah terhadap kemungkaran itu, kita tidak ridho terhadap kemungkaran itu terjadi. Tetapi karena kita nggak bisa menyampaikan secara lisan, dan kita pun juga tidak berani untuk mencegah dengan tangan, akhirnya ya dengan hati, yaitu apa? Mengingkari dan juga kemudian mendoakan supaya mendapatkan hidayah, supaya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walau baik dengan tangan, dengan lisan, ataupun dengan hati, kan intinya kita mencegah kemungkaran. Kita diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Dan itu nanti, atau itu yang kemarin saya sampaikan, beberapa ayat, diantaranya surah Ali Imran
Yang wal takum minkum itu ayat 104, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kamu, segolongan di antara kalian yang apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Menyeru kepada, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran, kemaksiatan. Ayat 110-nya kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kan sebetulnya pujian untuk para sahabat. Para sahabat itu dikata oleh Allah sebagai generasi terbaik. Nah, salah satu ciri generasi terbaik itu adalah mereka mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka mau beramar ma'ruf nahi munkar dan mereka beriman kepada Allah. Inilah generasi atau ciri generasi terbaik. Nah, kita umatnya Rasulullah ini adalah umat terbaik yang sehingga harus memiliki ciri. Cirinya mau beramar ma'ruf nahi munkar dan juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudhail bin Iyad mengatakan seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya. Kalau ada saudaranya yang buat kemaksiatan, dia punya aib, maka tutup aibnya. Tetapi bukan hanya nutup, dinasehati. Ya, dinasehati. Sedangkan orang fajir, pelaku dosa, dia suka membuka aib saudaranya dan menjelek-jelekkan saudaranya. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat pada orang lain. Ini dari sekian dalil gitu ya, yang memerintahkan kita untuk apa? Nasihat menasehati, amar ma'ruf nahi munkar. Baik, selanjutnya pagi hari ini saya akan fokus pada pembahasan adab-adab dalam memberi nasihat. Ya, menyampaikan nasihat itu ada adabnya, ada akhlaknya, supaya nasihat kita itu bisa diterima. Karena terkadang dan banyak terjadi orang nggak mau nerima nasihat kita bukan karena nasihatnya salah, nasihatnya sudah benar. Yang salah adalah cara dia menyampaikan. Disampaikan nasihat itu dengan tidak adab, ya, tidak berakhlak, yang sehingga orang itu akan merasa dijatuhkan harga dirinya. Jadi dinasehati tetapi malah merasakan bahwa harga dirinya dijatuhkan. Salah satunya apa? Dia menasehati di depan orang banyak. Ini ya. Dia menasehati seseorang tetapi di depan orang banyak. Lah, nasihat yang seperti ini kan yang disampaikan benar, cuman tata caranya salah. Kalau menasehati di depan orang banyak, itu namanya malah menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Kan jadi malu. Coba ibu-ibu bagaimana rasanya kalau dinasehati dengan suara yang keras di depan orang banyak, kan malu, iya kan? Kenapa tidak empat mata saja dulu, ya? Empat mata dulu saja. Empat mata bersama tukul ya, bukan ya? Bukan bersama tukul ya, empat mata. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga pentingnya kita mengetahui tentang adab dalam menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat tidak boleh serampangan dan sembarangan. Ada adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan nasihat kepada orang lain. Nah, berikut ini beberapa adab yang hendaknya diperhatikan ketika kita menyampaikan nasihat. Yang pertama,
nasihat itu harus didasari niat yang ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan kebaikan tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amal soleh kecuali jika dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sah tidaknya, diterima tidaknya amal itu tergantung pada niat. Dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya karena Allah, maka dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau niatnya karena dunia, ya dunia dapat, akhiratnya nggak dapat. Ini contohnya sudah saya sampaikan kemarin, ya, terkait dengan sedekah, sholat tahajud, sholat duha. Karena banyak orang yang melakukan atau mengamalkan ibadah itu tapi niatannya salah, semata-mata hanya untuk dunia. Ya betul, dunia Allah kasih, cuman rugi dia, pahalanya nggak dapat. Padahal kalau sudah di akhirat itu rupiah nggak payu. Kalau di akhirat yang nanti akan ditimbang itu bukan rupiah, bukan duit, bukan tanah, bukan suksesnya bisnis, tetapi yang ditimbang itu pahala. Jangankan kok di akhirat, rupiah saja kalau dipakai di Mekah nggak laku, harus ditukar real. Rupiah mau dibawa ke Amerika ya nggak laku, harus ditukar dolar. Lah sama rupiah kalau di akhirat ya nggak laku, harus ditukar jadi pahala. Rupiah buat amal soleh nanti jadi pahala. Jadi rugi kalau orang beribadah itu niatnya karena bisnis, niatnya supaya duitnya banyak, niatnya supaya bisnis sukses, ya. Kalau semata-mata untuk itu rugi banget. Allah kasih itu dunianya, cuman nggak dapat akhiratnya. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, maka akhiratnya dapat, dunianya pun juga dapat. Jadi diterima atau enggaknya, sah atau tidaknya suatu amalan itu tergantung pada niat. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan ikhlas ditujukan kepada Allah semata. Tidak ada kesyirikan, maksudnya nggak ada motif lain gitu selain Allah. Ikhlas itu ikhlas itu murni, nggak ada campuran-campuran. Tidak ada campuran apa? Tidak ada campuran motif selain Allah. Itu ikhlas. Niatnya hanya untuk Sang Khalik, bukan untuk makhluk. Makhluk ini macam-macam. Pokoknya selain Khalik itu makhluk. Ya, jadi ada dua, Khalik, makhluk. Khalik itu Allah, makhluk ini alam semesta. Jadi Allah pengennya ibadah amal soleh kita itu hanya untuk Sang Khalik, bukan untuk makhluk. Kalau motifnya ada makhluk di situ, maka itu tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat ke berapa, Bu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat berapa? Ayat berapa, Pak? Surah Al-Bayyinah loh. Ayat berapa? 5. Ayat 5. Baik. Jadi kita memang diperintahkan untuk memurnikan. Udah nggak ada campuran-campuran. Namanya murni itu nggak ada campuran. Kalau ada campuran makhluknya di situ, maka syirik. Ya.
Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sejumlah ulama tafsir, beberapa ulama tafsir dalam kalangan salaf di beberapa tempat telah mengatakan bahwa yang dimaksud muttaqin atau muttaqun di akhir ayat tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya. Yang dimaksud muttaqun itu adalah maksudnya orang-orang yang menjauhkan diri dari kesyirikan. Jadi kalau mau nyampein nasihat, ikhlas saja. Kalau ngasih nasihatnya ikhlas itu enak, Bu. Diterima ya alhamdulillah. Enggak diterima ya lemah-lemah terus, Gusti Allah sing bales ya. Enggak mau menerima nasihat ya silahkan, itu haknya jenengan. Yang jelas saya sudah menyampaikan nasihat, ya kan? Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak diterima ya semoga Allah kasih hidayah dan taufiknya. Ya. Juga bukan biar diarani orang yang alim, biar tidak diarani orang yang paham ilmu agama, bukan diarani orang yang pinter, enggak. Tujuan nasihat intinya menyampaikan kebenaran supaya dia tercegah dari kemungkaran. Tidak ada niatan ben dianggap wong pinter, ben dianggap wong alim, ben dianggap wong mudeng agama, enggak, itu singkirkan semua. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan tidak butuh pujian. Oh, Masya Allah. Tidak butuh pujian. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah menasehati dengan cara yang benar sesuai syariat. Selain niatnya harus ikhlas, cara memberikan nasihat juga harus benar. Ya bener, ya bener gitu loh. Ya bener, ya bener. Jadi kontennya, apa yang disampaikan itu benar, dan juga cara penyampaiannya juga harus benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka amalkanlah amalan kebaikan dan jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun, ya. Surah Al-Kahfi ayat ke-110. As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat yang fal ya'mal amalan salihan, maka amalkanlah amalan saleh. Beliau mengatakan yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah, berupa amalan yang wajib atau mustahab, dan jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun, ya. Maksudnya jangan riya dalam amalan, namun harus ikhlas mengharap wajah Allah. Maka ayat ini menggabungkan dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Ini syarat diterimanya amalan. Satu ikhlas, dua ittiba'us sunnah. Dalam surah Al-Mulk, ya,
Ayat yang kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus wa huwa ahsanu amalan, amalan yang terbaik. Para ulama menjelaskan amalan yang terbaik itu adalah yang mengandung dua unsur. Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Ini amalan yang terbaik, amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan balasan yang terbaik. Ya. Maka begitupun juga nasihat yang akan kita sampaikan. Selain kemudian ikhlas dengan cara yang hikmah, ya, sebagaimana yang telah dituntunkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat tidak peristiwa orang Arab Badui yang mohon maaf pipis di dalam masjid? Ya, masjid dulu kan belum keramikan seperti ini, bawahnya itu masih tanah. Ketika ada orang Arab Badui, namanya orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau di bahasa kita ini orang awam pakai banget gitu. Orang awam banget, nggak tahu gitu ya. Begitu masuk masjid, langsung ke pojokan, buang air kecil di situ, kencing di situ, di dalam masjid. Coba kira-kira kalau ada yang datang ke sini masuk masjid, ya ke pojokan sana, kemudian pipis di masjid, kira-kira apa yang akan dilakukan bapak-bapak dan ibu-ibu? Sama para sahabat kala itu yang melihat orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, wah itu udah marahnya, pengennya segera menghardik gitu. Tapi kata Rasulullah, jangan, stop. Biarkan selesaikan dulu kencingnya. Loh iya bu, dan nanti kalau baru kencing dikejar-kejar sahabat, doa-doa ke sahabat malah lari kemana-mana, malah kencingnya roto, ya. Biarkan dulu, selesaikan kencingnya. Biar selesaikan dulu kencingnya. Begitu selesai, dipanggil oleh Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah, kemudian dinasihati. Ini masjid, ini rumah Allah. Di dalam masjid itu bolehnya satu, sholat, kedua, berzikir. Ya, kalau buang air kecil nggak boleh, jangan di masjid. Akhirnya kemudian Rasulullah nyuruh sahabat untuk tolong itu disiram air supaya mendep gitu ya. Itu disiram air. Dipel nggak bisa bu, wong tanah dipel ya. Nggak bisa. Tolong itu disiram. Oke. Para sahabat mau marah malah penyentor bu. Tapi masya Allah, bagaimana Rasulullah menasihati si orang Arab Badui ini bu? Disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, karena Rasulullah tahu persis bahwa ini orang nggak tahu ilmunya, bahwa ini orang awam. Ya, kalau orang awam itu ya nggak bisa terlalu keras-keras, itu nggak bisa. Ya, disampaikan dengan cara yang hikmah. Jadi Rasulullah itu kalau ngasih nasihat ke orang itu ya disesuaikan dengan kondisi orang itu. Contoh misalkan ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen zina ya Rasulullah. Bayangkan. Ini ngomongnya sama Rasul loh, di depannya Rasul. Dan zina itu perbuatan yang dosa besar. Ada pemuda kok ya kendel-kendele gitu ya, minta untuk zina di depan Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Coba misalkan bapak-bapak ibu-ibu punya anak kan yang sudah gede,
sudah dewasa, tahu-tahu malam-malam datang ke ibu, Bu, Pak, aku pengen ngomong. Kemudian anaknya mengatakan, Bu, Pak, saya pengen zina. Gimana reaksinya? Gimana reaksinya? Ini ada orang datang sama Rasulullah di depan ke hadapan Rasulullah dan minta zina, ya Rasulullah, aku pengen berzina. Tapi apakah Rasulullah marah? Enggak. Ya, Rasulullah tahu persis bagaimana keadaannya dan harus bagaimana menyampaikan. Dan menariknya, enggak ada dalil satupun yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Wala taqrabu zina, itu enggak. Rasulullah cuma mengatakan, sini dekat sini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu punya ibu enggak? Punya. Kalau misal ibumu dizinai orang, kamu ridho enggak? Enggak ya Rasulullah. Masa ibu saya dizinai orang? Kamu punya bibi, bagaimana kalau bibimu dizinai orang? Enggak ridho ya Rasulullah. Kamu punya kakak atau adik perempuan, bagaimana kalau kakak adik perempuanmu dizinai orang? Kamu ridho enggak? Enggak ya Rasulullah. Begitu pula sebaliknya kan, orang tua yang kamu zinai itu pun juga tidak ridho kalau anaknya kamu zinai. Gitu. Rasulullah ingin menyampaikan bahwa hati-hati loh, nanti kalau kamu berzina, bisa jadi nanti keluargamu juga akan dizinai orang. Ya kan? Saya pernah dapat telepon dari jamaah yang ada di Jakarta. Dia waktu itu telepon sambil nangis-nangis. Ceritanya ini punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Dia nangis-nangis gitu. Cerita, Ustaz, saya stres. Lah kenapa stres? Tahu enggak Ustaz? Anak laki-laki saya menzinai perempuan, anak perempuan saya dizinai laki-laki. Bayangkan. Itu bisa terbayangkan bro, stresnya seperti apa itu? Punya anak 2 dan dua-duanya kena zina. Maka kemudian saya juga heran karena setahu saya ini jamaah saya ini, orang ini sekarang adalah orang yang memang ngaji, orang yang soleh solihah, suami istri soleh solihah. Tapi waktu itu saya memberanikan diri untuk bertanya, nyuwun pangapunten, ya kan, minta maaf sebelumnya. Dan jangan sakit hati ketika saya menanyakan ini. Tolong jawab saja dengan jujur, sejujur-jujurnya. Apakah dulu panjenengan pernah berzina yang kemudian itu belum ditobati zinanya? Nangis kejer, nangisnya tambah kejer. Ternyata apa? Betul dia mengakui bahwa dulu dia pernah berzina dan belum mentobati zinanya secara khusus. Akhirnya itu zina itu jadi hutang. Dan akhirnya anaknya pun yang 2 itu, yang laki-laki juga menzinai perempuan, yang perempuan dizinai orang. Orang kira kan ada sekarang yang mohon maaf sebelum nikah itu sudah berzina, pacaran anak muda itu. Dikiranya nanti kalau mereka berzina, kemudian nanti mungkin hamil, setelah itu kemudian nikah, dikiranya dengan pernikahan itu dosa zinanya udah hilang. Padahal belum. Lah dikiranya karena dengan nikah itu dosa zinanya hilang, akhirnya apa? Enggak ada tobat khusus terkait dengan dosa zina itu. Dikiranya sudah hilang dengan pernikahan, padahal enggak, gitu loh ya. Pernikahan itu tidak menghalalkan zina yang telah dia lakukan. Artinya walaupun dia sudah menikah, ya harusnya dia bertobat dengan taubatan yang nasuha, nyesel sedalam-dalamnya, getun gitu terhadap perbuatan zina yang telah dia lakukan di masa lalu, walaupun kemudian dia nikah dengan orang atau pasangan zinanya itu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pesan yang ingin disampaikan Rasulullah. Kamu pengen berzina? Iya.
Kamu pengen ibumu dizinai, kamu pengen adik kakakmu dizinai, kamu pengen bibimu dizinai, kamu pengen saudarimu dizinai? Enggak ya Rasulullah, maka jangan zina. Maka kemudian Rasulullah taruh tangan itu di dadanya si pemuda tadi dan kemudian mendoakan si pemuda itu, ya Allah, ampuni pemuda ini, ya Allah, sucikan jiwanya, sucikan hatinya, ya Allah. Didoakan sama Rasulullah. Enggak ada dalil satupun, enggak ada. Cuman begitu kan, apa ya yang dikatakan pemuda? Semenjak itulah dosa yang paling saya benci itu adalah zina. Dan sejak saat itulah saya nggak pernah kepikiran untuk berbuat zina. Ini nasihatnya yang disampaikan benar, tata caranya juga benar, santun, hikmah, dan hanya 4 mata. Ini yang kemudian diterima, nasihatnya diterima, masuk gitu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para ulama menyatakan suatu kaidah yang penting. Al-ghayatu la tubarrirul wasilata illa bidalilin. Tujuan tidak membolehkan wasilah cara kecuali dengan dalil. Ya kita tadi, satu ikhlas, yang kedua caranya harus benar. Makin kita banyak mempelajari bagaimana tata cara Rasulullah menyampaikan nasihat kepada para sahabat, maka makin banyak pula tata cara atau metode yang akan kita dapatkan dalam menyampaikan nasihat. Rasulullah itu kalau ngasih nasihat ke orang, dilihat dulu orangnya, beda-beda. Enggak semuanya sama, beda-beda Rasulullah. Contoh misalkan, suatu ketika ada seorang pemuda manten anyar datang kepada Rasulullah. Kemudian manten anyarnya mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh setelah wudhu itu saya apakah boleh ketika di bulan Ramadan, siang di bulan Ramadan saya menciumi istri saya? Ya, kata Rasulullah, jangan. Tapi ketika di lain waktu, ya, ada orang tua yang datang, ya, kemudian bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika bulan Ramadan di siang hari, apakah saya boleh mencium istri? Kata Rasulullah, boleh. Itu kan beda jawabannya. Satu boleh, yang satu enggak. Kenapa? Rasulullah melihat siapa ini. Lah kalau manten anyar, ya, kemudian nanti bulan Ramadan, kemudian ciuman, dia tidak bisa menahan syahwatnya, dia kena kafarah nanti. Tapi kalau sudah tua, ini sudah tua, insya Allah aman lah ini, ya. Rasulullah membolehkan. Jadi dilihat siapa yang ada di depannya, siapa yang mau dinasehati itu siapa, itu jelas. Oh ini yang dinasehati pejabat, oh ini yang dinasehati orang tua, oh ini yang dinasehati anak muda, oh ini yang dinasehati anak-anak, pasti bahasanya akan beda. Ya. Oh ini yang dinasehati orang kaya, oh ini yang dinasehati orang miskin, pasti akan tata caranya beda. Bahasanya, cara penyampaiannya pasti akan beda. Jangankan kok nasihat Bu, ngisi pengajian juga gitu. Kalau ngisi pengajian di orang-orang yang sudah pinter sama ngisi pengajian di orang-orang awam ya beda. Jadi melihat siapa yang di depannya ini, mat'unya siapa, jamaahnya siapa, supaya apa? Supaya mudeng, jelas masuk gitu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik. Ya, kalau nasihati, gunakan kata-kata yang baik. Dalam menyampaikan nasihat hendaknya menggunakan kata-kata yang baik, yaitu kata-kata yang penuh dengan kelembutan dan hikmah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika akan memberi nasihat kepada Fir'aun. Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru au yakhsha. Surah Toha ayat ke-44. Hendaklah kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun,
Ucapkan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan iya Fir'aun akan ingat dan takut kepada Allah. Lah kalau nasihati Fir'aun saja, Nabi Musa dan Nabi Harun diminta untuk menggunakan perkataan yang baik dan lemah lembut, apalagi kepada selain Fir'aun gitu loh. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu nasihati ini kan sekelasnya bukan kelasnya Fir'aun kan ya. Ya kalau sekelasnya Fir'aun itu wis pokoknya kafir gitu. Orang yang kafirnya udah nemen gitu ya. Itu Fir'aun. Lah nasihati Fir'aun saja harus dengan menggunakan kata-kata yang baik, yang lemah lembut. Itu kepada Fir'aun. Lah apalagi kepada manusia biasa seperti kita ini, yang insya Allah kesalahan atau kekafirannya nggak mungkin seperti Fir'aun, tidak seperti Fir'aun, tidak sampai pada Fir'aun. Jadi kalau menasehati itu harus dihayati. Seakan-akan memang kita itu cinta banget sama dia. Lah kalau orang itu berbicara dengan yang dia cintai, maka tentunya akan milih-milih kata supaya orang yang kita nasihati, orang yang kita cintai ini nggak tersakiti. Karena kan nasihat wujud cinta, karena kita cinta sama dia, maka kemudian kita nasihati supaya dia tidak tersinggung, tidak ceklek atine dan sebagainya. Ya kita sampaikan dengan bahasa yang baik, yang lemah lembut. Tadi padahal Fir'aun itu jelas kekafirannya dan jelas kedolimannya. Bahkan ia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu Fir'aun ngaku Tuhan. Kan diantara kita nggak mungkin ada yang ngaku Tuhan ya, insya Allah ya. Nah itu harusnya lebih soft, lebih lemah lembut. Celaan dan hinaan tidak menjadi halal ketika memberi nasihat kepada orang yang jatuh pada kesalahan. Celaan dari kata-kata kotor bukanlah akhlak seorang mukmin. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin ya bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berbicara kotor dan suka berbicara jorok. Ya, rawahu at-Tirmidzi. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Itu kata kuncinya. Sampaikan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Sampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Panjenengan risih enggak, Pak? Ketika kemudian ada ungkapan cebong, kampret itu, Pak. Risih kan? Kita cebong, kadrun, risih kan ya, Pak? Masya Allah. Yang sana menganggap bahwa kelompok sini cebong, yang sana menganggap kelompok ini kelompok kampret, kelompok kadrun. Itu kan di telinga nggak enak itu. Akhirnya apa? Saling mencela dan merasa benar apa yang disampaikan. Pada Rasulullah sudah sampaikan, Muslim yang baik, mukmin yang baik itu nggak suka mencela, nggak suka melaknat, tidak suka bicara kotor dan juga tidak suka bicara jorok. Loh ini kok malah mengibaratkan atau menganggap manusia sebagai layaknya hewan gitu loh. Itu kan yang ngomong-ngomong seperti itu ya sebetulnya ada sebagian yang sudah ngaji juga gitu. Tapi tetap pembicaraannya kotor, pembicaraannya jorok, buruk. Lah kira-kira itu nanti kalau seperti itu, mohon maaf Pak, misalkan panjenengan dilok dewi cebong itu, kira-kira itu tambah sadar apa tambah anyel Pak? Tambah anyel. Bayangkan kita manusia dijatuhkan harga dirinya sampai kepada hewan. Padahal kita mukmin, kita sholat, kita puasa, zakat kita, haji kita. Mosok kemudian kita direndahkan layaknya hewan, layaknya binatang. Apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak ada kata-kata lain selain daripada kata itu? Menggunakan kata-kata yang lebih baik. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kebaikan dengan cara yang baik, sampaikan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jangan amar ma'ruf tapi dengan cara yang munkar, ini salah.
Ya amar ma'ruf harusnya dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan cara yang munkar. Ya. Itu nanti namanya jadi amar ma'ruf nyambi munkar gitu. Amar ma'ruf nyambi munkar karena menyampaikan sesuatu yang ma'ruf dengan cara yang munkar. Ini salah. Ini nanti akan membuat wajah Islam itu jadi buruk. Oh ini toh Islam ini ngomong yang ini kita ngomong gitu. Tidak dengan cara akhlaknya. Nah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa, namun akan menyebabkan ia masuk neraka 70 tahun atas perkataan yang kotor, yang buruk, yang cela itu. Perkataan simpel, tetapi mengakibatkan siksa yang berkepanjangan di neraka, bahkan dia disiksa selama 70 tahun. Rawahu At-Tirmidzi. Yang keempat, ya, yang keempat adalah tabayun, ya, cross check berita. Jadi kalau kita mendengar bahwa teman kita atau saudara kita, keluarga kita kok ada yang melakukan kemaksiatan, ya coba. Misalkan kita dapat kabar tuh dari si A, si A lo, si B lo, ngene dan ngene kan itu ya. Itu jangan kemudian kita langsung marani si B, kemudian kita langsung nasihatin, enggak, tapi cross check dulu, tanyakan dulu apakah benar yang disampaikan si A. Kemarin saya dapat kabar seperti ini tentang dirimu, apakah benar kabar ini? Itu di cross check dulu. Ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'i fatabayyanu. Kalau dapat berita, ya, terutama dari orang yang fasik, ya, maka tabayunlah, teliti dulu. Ya, teliti dulu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang kelima, jangan suudzon atau buruk sangka. Hendaknya nasihat yang diberikan kepada orang lain bukan didasari oleh prasangka yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ijtanibu katsiran minad dhanni inna ba'dad dhanni itsmun. Jauhilah kalian dari kebanyakan prasangkaan. Dhon, sesungguhnya sebagian prasangkaan adalah dosa. Artinya namanya duga-duga, nama prasangkaan itu 50-50. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Lah kalau enggak ya maka perlu di cross check tadi. Ya, perlu di cross check. Ini kok ora salat subuh ini ngendi ya? Wah, ketoke wis apa ya? Ketoke wis ra gelem ngambah masjid ya. Padahal dia enggak salat subuh itu mungkin karena sakit. Orang tau ngetokne masjid iki ketoke wis ra gelem ngambah masjid padahal sakit. Itu kan daripada berprasangka itu loh, daripada berprasangka yang enggak, cross check dulu lah ke rumahnya, kamu kenapa kok enggak ketok neng masjid beberapa hari ini? Oh ternyata sakit lah kan, harusnya dijenguk. Tapi kalau hanya prasangka, hanya duga-duga, sakit harusnya dijenguk, malah kemudian dicela karena enggak mau cross check, enggak mau tabayun, enggak mau datang langsung ke orang yang bersangkutan. Wah orang gelem ngaji ketoke manhaje beda aliran sesat lho. Cek dulu tabayun dulu ngopo ora gelem ngaji ya ternyata rande motor ya. Perlu ada yang ngampiri lah itu loh. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6 ini penting, jangan memaksa agar nasihat diterima. Tugas kita menyampaikan. Soal nasihat kita diterima atau enggak itu ya urusannya dia sama Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, sampaikan nasihat, jika diterima itu yang diharapkan, jika tidak diterima maka tidak mengapa. Perhatikan nasihat Imam Malik berikut. Al-Haytham bin Jamil mengatakan, saya pernah berkata kepada Imam Malik bin Anas, seseorang yang alim atau berilmu terhadap sunnah Nabi, apakah boleh ia berdebat tentang as-sunnah? Imam Malik menjawab, jangan. Namun sampaikanlah tentang as-sunnah, jika diterima itulah yang diharapkan, jika tidak diterima ya sudah diam saja, silahkan.
Mau nerima ya silahkan, mau enggak ya silahkan. Gak usah berdebat otot-ototan, nggak usah. Ini sepanjang yang saya ketahui ya, silahkan kalau mau diterima, kalau enggak mau ya sudah. Nafsi-nafsi. Saya sudah menyampaikan ini. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menasehati di depan umum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk suatu pelecehan dan aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Ini di dalam Imam Syafi'i. Satu, kalau mau nasihati jangan di depan orang banyak, jangan di keramaian. Kalau di keramaian namanya pelecehan. Kan berarti kita menyebutkan aibnya di depan orang banyak, yang harusnya bisa kita tutup, bisa kita sembunyikan hanya empat mata, tapi karena dia menasihati di depan orang banyak, yang aibnya itu hanya diketahui diri kita, amalnya jadi orang semua tahu. Karena dinasihati orang banyak, di depan orang banyak. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku menasehati, kalau kamu nasihati aku, nek nasihatmu tak terima ya alhamdulillah. Tapi kalau nasihatmu nggak tak terima, ya kamu jangan marah. Gitu. Nah ini adab dalam memberikan nasihat. Apabila, ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Empat mata. Dan barang siapa yang menasihati di depan orang banyak, maka sebenarnya dia mempermalukannya. Apalagi kalau menasihati penguasa, ya, nasihati penguasa. Ini yang disampaikan Nabi Muhammad ketika menasihati pemimpin. Barang siapa ingin menasihati penguasa dengan suatu hal, maka janganlah tampakkan nasihatmu tersebut secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat diterima itulah yang diharapkan. Jika tidak diterima, engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Sampaikan. Yang kedelapan, jangan melakukan tahrish. Hendaklah jauhi tahrish ketika berusaha memberikan nasihat. Apa itu tahrish? Ibnu Athir rahimahullah mengatakan tahrish adalah memancing pertengkaran antara orang-orang satu sama yang lain. Dengan kata lain, tahrish itu provokasi. Ini perbuatan langkah syaitan untuk memecah belah kaum muslimin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan telah berputus asa membuat orang-orang yang sholat menyembahnya di Jazirah Arab, namun setan masih bisa melakukan provokasi di antara mereka. Tahrish, ya. Adu domba, ya. Termasuk diantaranya namimah atau adu domba. Dan adu domba itu merupakan dosa besar. Dalam surah Al-Qalam ayat ke-10 sampai ke-11. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela dan kian kemari menebar namimah. Dia suka adu domba. Ya. Ada kalau nasihat itu jangan mancing kemarahan gitu ya. Jangan mancing emosi. Jangan memprovokasi. Wong dalam Islam itu disampaikan kalau ada dua orang yang bertengkar, kita diminta untuk islah, mendamaikan mereka. Jangan malah diprovokasi. Jangan malah diprovokasi, dipanas-panasi, dikompor-kompori, ben tambah panas, ben tambah gayeng gitu. Jangan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan nasihat. Ya. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan.